Allahu Akbar. Dalam video amatir yang direkam salah seorang pengguna jalan, terlihat belasan kendaraan mengalami kerusakan parah dengan kondisi melintang di kanan kiri jalan tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta. Aku meninggal, ya Allah, aku meninggal. Itu ada kamu meninggal, nah ada beritanya di sini. Baru berita, Ma, baru terkenal juga, Ma. Mas, tolong istri saya, Mas. Mas. Seharusnya Jajang bisa bercengkrama dengan leluasa bersama buah hatinya yang masih kecil-kecil. Jangankan untuk berinteraksi, bergerak pun ia kesulitan, bahkan harus kuat menahan rasa sakit pada bagian tulang belakangnya. Entah harus berapa lama lagi sang guru ngaji ini merasakan penderitaannya akibat kecelakaan yang ia alami bersama adik iparnya. Awalnya kami sekeluarga pengen menghadiri acara nikahan saudara yang berlokasi di Ciamis. Dan saya ditelepon sama kepala sekolah yang tempat saya kerja, disuruh besok masuk kerja gitu. Jadi otomatis saya harus pulang duluan. Kemudian adik juga kerja hari Seninnya. Dan keluarga yang lain tetap mengikuti acara resepsi buat nanti Senin mengantar keluarga yang menikah. Udah nggak ada yang tinggal kan? Pada mau berangkat sekarang nih? Oh, iya Neng. Terpaksa harus berangkat sekarang ya. Soalnya besok pagi kan harus ngajar anak-anak. Itu nggak bisa ditunda. Ya udah punten atuh, Neng nggak bisa nganterin soalnya di sini juga masih ada acara nikahan. Yang penting di sana juga hati-hati. Terus juga juga harus jaga kesehatan ya, Iya, yang penting kamu di sini baik-baik ya. Juga harus jaga kesehatan ya, kayaknya kurang enak badan. Bener. Yaudah, berangkat dulu ya. Pamit teh. Hati-hati ya. Berada tepat di ruas tol Cipularang kilometer 93, waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Namun saat itu kondisi lalu lintas cukup padat hingga mengalami kemacetan. Kondisi sang penyintas yang kurang sehat hanya bisa membuatnya bersandar. Begitupun dengan Salman, sang adik ipar yang sedang menahan lelah. Sesaat tidak ada sesuatu yang ganjil, apalagi firasat yang kurang enak. Ia hanya bisa berharap dapat melalui kemacetan ini dengan cepat. Tiba-tiba, peristiwa tak diharapkan terjadi tepat di jalan tol Cipularang antara kilometer 93 dan 92. Saya sama adik saya itu kan lagi santai-santainya karena pas kejadian mobil semua itu pada berhenti gitu, macet santai. Nah, habis macet santai, tiba-tiba dari belakang ada teriakan yang bilang awas gitu, terus ada suara-suara mobil yang dug-dug gitu. Nah, saya santai aja, nggak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba lagi mau rebahan di mobil, dari belakang ada yang nebruk tuh. Lagi macet, di kanan lagi macet, ini kosong. Dia langsung lari. Kencang ya. Mas, ini air saya 15. Ting 85, ting 85, Bang.
Berapa puluh mobil hancur. Tapi Bapak, Bang. Ini ada sekitar 15 mobil tabrakan beruntun kilometer 92. Kalau awalnya saya tidak tahu yang nabrak itu bis atau mobil yang lain gitu. Soalnya kan tektokan tuh katanya yang nabrak itu. Tapi kalau lihat dari kejadiannya, mobil laju prima itu berada pas di samping mobil saya, gitu, mobil adik saya. Jadi saya pikir itu kan terakhir mobil adik saya itu terakhir ditabrak. Jadi otomatis yang nabrak yaitu mobil busnya. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara hantaman yang sangat kencang dari arah belakang dan seketika mobil berputar dengan cepat sambil menghantam kendaraan lain yang ada di sekitar. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hingga ia tersadar dalam kondisi terhimpit di dalam mobil. Ditambah lagi saat mengetahui kondisi sang adik mengalami luka yang cukup membuatnya syok. Kalau saya mah langsung istighfar aja. Istighfar pelan-pelan sama adik saya. Nanya, adik saya ada apa ini? Udah, tenangkan dulu. Istighfar terus ya, karena saya langsung sadar kalau adik saya karena mungkin terbentur ya kepalanya, wajahnya terbentur, banyak darah keluar, jadi sempat nggak sadar, jadi sempat linglung gitu. Hidup atau mati, entahlah. Yang terasa adalah rasa sakit yang tidak tertahankan pada tulang belakang. Ia mencoba meminta pertolongan meski tenaga sudah tak kuat lagi. Saya minta tolong, mas, minta tolong, saya keluarin, saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa jalan, pintunya nggak bisa dibuka karena ya di depan ringsek, belakang ringsek, jadi ya nggak bisa dibuka gitu, pinggirnya penyok banget. Jadi dibawa keluar, diboyong, langsung ditandu di pinggir jalan. Ini ada sekitar 15 mobil tabrakan beruntun kilometer 92. Sebenarnya orang pertama yang saya kasih tahu bukan keluarga, bukan istri saya, tapi kepala sekolah tempat saya kerja. Tempat sekolah saya kerja, saya videoin, saya kirim ke beliau. Mobil saya, Pak, mobil adik saya, ringsek parah. Seketika suasana tol menjadi gaduh. Banyak sekali teriakan orang meminta pertolongan. Antrian kendaraan yang semula berbaris rapi, kini semua porak-poranda. Bukan hanya 1 atau 2 kendaraan saja, 19 unit kendaraan harus terlibat dalam tragedi ini. Tabrakan beruntun yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2022 tersebut menyebabkan cukup banyak korban yang mengalami luka. Ya, kejadian bermula saat sebuah bus dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong sehingga tabrakan tidak bisa diindahkan. Kejadian ini menyebabkan Jajang mengalami retak pada bagian tulang belakang. Jangankan untuk bermain dengan sang anak, untuk tidur, duduk, ataupun sekedar berjalan saja sangat sulit. Alhamdulillahnya saya tidak mengalami cedera yang berat, hanya langsung kejepit di bagian pinggul. Pahit memang menghadapi kenyataan seperti ini, namun ia harus tetap semangat menjalani hidup. Dukungan keluarga menjadi obat utama dalam kesembuhannya. Memang kejadian itu sangat luar biasa, akan tetapi saya merasa kejadian itu ya hanya satu dari musibah-musibah lain lah. Meski kejadian ini sangat membuatnya syok dan sulit beraktivitas, namun ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup tetap jadi kunci utama. Ketika mengalami kejadian yang ya mungkin luar biasa, kejadian kecelakaan, hal pertama yang harus tetap
hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Terus kemudian ingat kepada Allah, kepada Tuhannya masing-masing, dan kemudian juga minta pertolongan pertama kalau ada orang yang di sekitar gitu. Abi cepat sembuh ya. Abi cepat sembuh ya. Hebatnya lagi, penderitaan yang ia alami tidak menghentikan profesinya sebagai guru ngaji untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat. Jajang merupakan sosok guru ngaji yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Memang, bagi sebagian orang mengemudi di malam hari dirasa lebih melelahkan, terutama dalam hal jarak pandang dan konsentrasi mata. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar lebih aman dan nyaman ketika berkendara di malam hari. Pertama, pastikan kondisi pengemudi dalam kondisi baik dan tidak sedang sakit. Dari segi kendaraan, bisa lakukan pengecekan terlebih dulu, seperti kondisi mesin, tapak ban, kepakeman rem, hingga lampu-lampu berfungsi dengan baik. Saat berkendara, pastikan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tidak bermain gawai agar fokus tidak terbagi. Sebisa mungkin, ada yang menemani pengendara agar tetap terjaga. Jika rasa kantuk tidak tertahan, pengemudi diharapkan untuk melipir dan beristirahat sejenak. Mas, tolong istri saya, Mas. Mas. Di berita itu ada yang bilang sayanya meninggal lah gitu kan, ada yang bilang tangan saya kaki saya patah lah gitu kan. Sobat penyintas, Feryadi dan Nur Fazriah, mereka adalah sepasang suami istri yang menjadi korban dalam tragedi jebolnya tandon air pada proyek LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 28 Juni 2022 lalu. Nur Fazriah masih harus berusaha bangkit dari trauma meski harus merasakan sakit pada sekucur tubuhnya akibat hantaman air yang cukup deras. Sedangkan Ferry terpaksa merelakan absen dari pekerjaannya sebagai ojek online karena motor yang ia kendarai turut mengalami kerusakan serius dalam tragedi tersebut. Tidak ada yang menyangka mereka harus merasakan kejadian naas tersebut. Entah kenapa, Nur Fazriah merasakan ketidaknyamanan dalam aktivitasnya. Kayak rasanya sih kayak lemes aja gitu. Hari itu emang benar-benar kayak ogah gitu loh, males gitu ngapa-ngapain jadinya gitu. Namun ia tidak memperdulikannya, meski sang suami Ferry sempat khawatir terhadap keadaannya. Kamu kenapa, sayang? Kamu kayak suntuk gitu? Aku nggak enak badan aja. Udah makan belum kamu? Udah kok. Yaudah nih. Pakai helmnya ya. Aku kepikiran aja anak-anak di rumah. Tiap sore, Ferry menjemput sang istri di tempat kerjanya di Bilangan Sudirman, Jakarta Selatan. Saya dari Sudirman, tempat kerja istri saya, arah pulang ke Cakung sini. Ya, melalui jalur yang sama setiap harinya. Dan sudah terbiasa melintasi Jalan Raya Rasuna Said di mana sedang berlangsung proyek pembangunan LRT. Saat itu kondisi jalanan cukup ramai lancar, tidak ada tanda-tanda keanehan sedikit pun. Namun semuanya berubah tiba-tiba. Sedang lewat sih, kayak biasanya. Udah gitu kayak modelnya pecah, kayak cipratan, awalnya cipratan. Terus tiba-tiba langsung gelap aja. Tadinya sih kita mau menghindar, tapi nggak bisa gitu. Apa nih? Bukan air hujan. Cipratan itu merupakan tanda kebocoran dari tempat penampungan air pada konstruksi proyek. Ayo petik nak, petik saya. Di waktu yang sama, anak kedua dari sang penyintas menunjukkan kebiasaan yang tak lazim.
Anak laki-laki 3 tahun ini sebelumnya sama sekali tidak menyukai bunga. Aneh, karena tiba-tiba saja ia sangat menginginkan bunga ini. Ajakin main, dia itu minta kembang melati. Di situ tuh banyak kayak bunga, tapi dia mintanya bunganya hanya bunga melati doang gitu. Ditaruh di kuping dia mintanya. Kok bunga melati? Ya Allah, ada apa ini? Apakah ini sebuah pertanda? Tiba-tiba aja saya lagi mengendarai motor, tiba-tiba air langsung muncul dari sebelah kanan saya. Terus langsung gelap aja warnanya. Pas lagi kena arusnya itu tuh sebenarnya ini gimana ya, ini gue masih hidup atau mati gitu kan. Karena memang kayak keadaannya emang udah benar-benar gelap banget itu juga gitu di dalam air. Mati, kata yang mungkin langsung terbersit dalam benak para korban saat terguyur air dengan tekanan yang sangat kuat. Begitu cepatnya air yang sangat amat deras mengguyur mereka hingga terhempas. Hingga Ferry tersadar dan semakin syok saat melihat kondisi istrinya yang tak berdaya dengan tubuh penuh luka. Lemas, gemetar. Tidak banyak yang Ferry lakukan selain meminta pertolongan pada warga sekitar. Mas, tolong istri saya, Mas. Mas. Rasanya tuh kayak hidup sama matinya aja deh jadinya gitu kan. Tapi aku berusaha untuk hidup karena memang ada yang harus aku kasih gitu kan. Harus ada yang aku biayain juga gitu. Jadi aku harus benar-benar bangkit, bangun gitu kan. Pas bangun itu sempet duduk kan. Pas aku lihat tangan tuh udah semua berdarah semua. Yang aku pikirin sih cuma anak-anak aku gitu kan, apalagi mereka masih pada kecil gitu kan. Terus kondisi orang tua aku. Bukan hanya Feryadi dan sang istri Nur Fazriah, masih ada 3 orang lainnya yang turut menjadi korban. Meski tidak menelan korban jiwa, syok dan trauma jelas menyelimuti para korban. Begitupun dengan masyarakat yang melihat langsung tragedi ini. Nur Fazriah menjadi salah satu korban dengan luka yang cukup parah. Keluarga yang ngasih tahu suami saya karena memang HP-nya itu lagi benar-benar belum terlalu fatal gitu kan. Karena pas mungkin habis hubungin itu langsung fatal, mati total kan. Tanpa pikir panjang, Ferry langsung menghubungi pihak keluarga. Kak, tolongin Kak. Kita kecelakaan, Kak. Kecelakaan? Di mana? Di Kuningan, Kak. Tolongin, Kak, cepat. Cemas meliputi keluarga sang penyintas. Sang ibu yang sedang sakit pun hanya bisa memantau kabar kondisi anak dan menantunya melalui televisi. Insiden jebolnya tandon atau penampungan air proyek stasiun LRT Setiabudi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan terjadi Selasa sore. Seketika remuk hati sang ibu saat mendengar berita bahwa ada korban yang meninggal dan mengira anaknya lah yang telah tiada. Anakku meninggal, ya Allah. Ma, anakku ada meninggal. apa, Ma? Itu Ada adik apa? kamu meninggal, nggak ada beritanya di TV. Itu baru berita, Ma. Baru juga, Ma. Aku siapa ya? Berita itu baru bohong. Di berita itu ada yang bilang sayanya meninggal lah gitu kan. Ada yang bilang tangan saya kaki saya patah lah gitu kan. Kakak dari sang penyintas pun mendatangi lokasi kejadian demi memastikan kondisi sang adik. Syok sudah pasti melihat adik tersayang penuh luka di sekujur tubuhnya. Adek, gimana kondisinya? Mas, ini siapa yang tanggung jawab ini, Mas? Adik saya kayak gini, Mas. Mas. Meski telah menjalani perawatan di rumah sakit, luka yang didapat tidak dapat sembuh begitu saja. Nur Fazriah harus merasakan sakit yang luar biasa karena patah tulang pada bagian lengan kirinya dan luka lain di sekujur tubuhnya. Ia tetap menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga di tengah keterbatasannya dalam bergerak dan rasa trauma hebat dari tragedi itu. Beruntung bagi Feryadi,
Meski mengalami benturan yang cukup kuat, ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Sayangnya, sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kerusakan akibat hantaman air. Cukup parah, Bu. Ya, bagian tengahnya bengkok gitu. Depannya juga pecah palanya itu. Setirnya kan. Karena itu, profesinya sebagai tukang ojek online pun harus terhenti. Beruntung masih ada sanak saudara yang masih mau membantu mereka. Mungkin karena ditolong sama orang tua juga, deket sama orang tua, sama saudara juga, kakak gitu kan. Jadi ada buat ngebantu juga. Demi anak dan keluarga, menjadi motivasi bagi Ferry dan Nur Fazriah untuk lekas kembali bangkit dan pulih.